Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya, Yan Rahman. Saudara, Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus usai penyerahan barang bukti dari Kontas Tipikor Polri. Usai menerima barang bukti dan berkas 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 sprindik baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola pasokan batu bara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bilang Kejaksaan Agung akan pelajari berkas, barang bukti, serta tersangka yang ditetapkan oleh polisi di 3 kasus korupsi besar. Tentunya kan ini sprindik, kita sudah menunjukkan sprindik. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu. Berdasarkan barang-barang bukti yang ada juga sambil berlanjut ini. Termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen, dan barang bukti nanti juga tersangka kita terima. Yang jelas ya, kita akan mengecek dulu nanti dari barang-barang bukti, dari berita acara pemeriksaan yang berasal dari rekan-rekan penyidik Polri, termasuk barang buktinya, termasuk kan kita akan kita pelajari kelengkapan Polri materinya nanti di situ. Usai menyebut penerbitan sprindik baru 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus, Kejaksaan Agung menegaskan status hukum ex-Jampitsus. Melalui rilis tertulis, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bilang sprindik tersebut menegaskan status FA masih tersangka. Hal ini didasari oleh penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kontas Tipikor Polri. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, sebelumnya sempat menyebutkan jika Kejaksaan Agung bersungguh-sungguh, maka Kejagung tidak perlu ragu melanjutkan penetapan tersangka yang dilakukan polisi ke ex-Jampitsus. Seharusnya kalau memang Kejaksaan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi ragu untuk melanjutkan penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh kepolisian. Kalau Kejaksaan memperlihatkan keraguan dengan belum juga menetapkan status tersangka, jangan-jangan ada kekuatan besar di balik ini. Nah, kekuatan besar ini juga muncul ketika ada pengerahan personil militer dalam menjaga kediaman Febri maupun juga terutama mendatangi Polda Metro Jaya. Kejaksaan Agung telah menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru atas 3 perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Menyusul 3 sprindik baru itu, Kejagung langsung membentuk tim khusus beranggotakan 9 jaksa untuk menyidik ex-Jampitsus Febri. Mayoritas anggota tim merupakan jaksa yang pernah bertugas di KPK. Di antaranya, Inspektur Keuangan II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Agus Salim, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Muhibudin, Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Badan Pemulihan Aset Kejagung, Katarina Mulyana Girsang. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang. Merespons pembentukan tim penyidik khusus oleh Kejagung, pakar hukum pidana menilai profil anggota tim 9 yang dipilih tidak sedang menangani kasus yang sedang digali Jampitsus saat ini. Namun demi menjaga kepercayaan publik, tim 9 diharapkan bisa mendalami asal-muasal barang bukti yang telah disita lebih dulu oleh tim gabungan Polri, khususnya 74 kg emas batangan. Sebagai jawaban, ini penyidik senior semua yang saya lihat. Senior semua. Sehingga penyidik-penyidik ini yang tidak terkait dengan perkara-perkara yang ada di Jampitsus sekarang. Apakah emasnya itu asli? Kalau karatnya berapa? Gramnya berapa?
Ingat loh, barang bukti jangan sampai tercecer loh Mas, termasuk uangnya. Karena era sekarang kan banyak hal yang kadang-kadang ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Itulah sebagai bentuk tanggung jawab penyidik untuk bisa mengungkapkan kembali, menjelaskan bahwa bukti itu ada relevansinya dengan kejahatan yang sekarang disidik. Apakah itu kaitannya pemerasan, apakah itu gratifikasi. Kan Di sisi lain, pakar hukum tata negara melihat kasus korupsi dan dugaan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri syarat muatan politik. Sehingga penanganan perkaranya harus benar-benar mendapat pengawalan lembaga di luar Kejagung. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Kapolri, dengan Menhan, dengan Jaksa Agung. Nah, ini yang kita mesti baca nih. Perubahan-perubahan dari mau ditetapkan tersangka, terus kemudian tidak jadi waktu hari Jumat, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan. Kita harus bacanya dengan helikopter view nih. Bahkan ketika Pak Sahroni dan kawan-kawan di DPR ingin membentuk tim seperti ini, saya kira publik boleh skeptis ya. Karena sekali lagi ini highly political. Sebelumnya, kasus dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan nama orang nomor 2 di Kejaksaan Agung itu didorong agar penyelidikannya sepenuhnya dilakukan oleh KPK demi menghindari tekanan konflik kepentingan di lingkungan Kejagung. Namun, Kejagung bersikukuh menjamin tim khusus bentukannya bisa bekerja profesional. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari kasus dugaan korupsi ex-Jampitsus, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Zefanya Situmeang dan juru kamera Aufa Farid. Zefanya, selamat pagi. Jadi ini pukul berapa informasinya penyerahan barang bukti dilakukan dan juga bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini mengingat sudah ada tim khusus? Ya, selamat pagi Yan. Dari informasi yang kami terima dari Kejaksaan Agung ini memang nanti untuk penyerahan barang bukti lanjutan dan juga tersangka DR ini akan dilakukan setelah sholat Jumat. Kalau info yang kami terima dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna. Dan tentu kami saat ini masih menunggu untuk ketibaan dari sejumlah barang bukti dan juga tersangka DR. Karena memang kalau melihat dari Kortas Tipikor Polri ini memang melakukan penyerahan administrasi dan juga barang bukti terkait dengan 3 kasus mega korupsi ini secara bertahap dilakukannya setelah dilakukan pelimpahan perkara, begitu di mana penyerahan administrasi ini sudah dilakukan pada awal-awal di tanggal 11 Juli pada saat itu untuk penyerahan administrasi penyidikan. Lalu kemarin, Kamis sore kemarin ini memang sudah diserahkan barang bukti sebagian, begitu kalau dari pantauan tim lapangan di Kejaksaan Agung ini memang terlihat ada box berwarna putih dan juga ada goodie bag berwarna hijau yang memang ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung bahwa memang barang bukti tersebut itu adalah bagian dari penyerahan barang bukti terkait dengan 3 kasus mega korupsi di Kejaksaan Agung ini. Dan memang belum dirinci apa saja kira-kira barang bukti yang memang sudah diterima oleh Kejaksaan Agung. Tapi memang kalau dilihat dari cara membawa box berwarna putih ke dalam gedung Bundar ini memang terlihat perlu diangkat oleh 2 orang begitu, yang nampaknya ini cukup berat sekali. Tapi tentu nanti akan kami konfirmasi kembali kira-kira apa saja barang bukti yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung ini, dan tentu nanti masih ada sejumlah barang bukti lagi yang akan diserahkan dari Kortas Tipikor Polri kepada Kejaksaan Agung. Karena kita ketahui memang beberapa waktu lalu penggeledahan ini sudah dilakukan di sejumlah titik lokasi, ada 13 titik lokasi kurang lebih yang menyita beberapa barang bukti seperti uang miliaran rupiah, emas seberat 74 kg, dan beberapa barang bukti lainnya seperti alat elektronik, dokumen, dan lain sebagainya. Tentu ini yang masih akan dilakukan penyerahan barang buktinya secara bertahap, bagaimana dan juga saudara, dan kita tentu akan menunggu karena hari ini juga akan dilakukan penyerahan tersangka DR dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung.